di masa pandemi ini kan semua bisnis, semua perekonomian kan turun ya pemasukannya, termasuk gue pun mengalami hal itu. Cuma gimana cara kita semangat adalah gimana gue semangat, gue berbagi. Walaupun dagangan gue nggak laku, ya gue tetap berbagi. Karena kan kita mikirnya gini, kita mau dagangan kita habis kan. Kita mau dagangan kita habis, kalau kita bagi-bagiin ke orang-orang yang membutuhkan, dagangan kita pun sama-sama habisnya gitu. Bahkan itu jauh lebih berkah. Bahkan itu jauh lebih berkah. Dan ada masa, kalau di masa seperti ini untuk para pedagang, itu adalah masa dimana kalian mencuci harta kalian. Kalau menurut gue gitu aja sih positifnya kan. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kok dagangan gue nggak laku terus ya. Kalau mungkin dari segi berbaginya aja kali yang kurang gitu. Baikin beramal berarti ya Mas untuk saat pandemi ini malahan. Betul. Ya, ini benar banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa saat ini, usaha saya lagi sepi segala macam, coba deh kita nggak mikirin, coba lebih ke diri sendiri. Tapi coba kita mikirin sesama kita yang mungkin saat ini membutuhkan. Entah gimana ya, gue juga nggak ngerti sih. Cuma kalau gue lihat pandemi ini banyak pengusaha malah banyak untuk beramal, banyak untuk berdonasi. Dan entah gimana mereka berkatnya luar biasa sekali berkahnya. Itu. Oke. Sih. Betul banget. Caranya yakinin diri sendiri berdiriin bisnis tanpa biaya orang tua nih Mas. Gimana Mas cara yakinin diri sendiri agar kita itu bangun usaha itu mungkin ceritanya masih muda lah ya. Mungkin sama kayak Mas Wildan juga. Pingin buka usaha tapi nggak mau pakai biaya orang tua. Iya. Gue pun nggak pakai biaya orang tua BTW. Gue sini dulu kan. Gue kerja sana sini dulu. Gue udah menabung dan gue mengumpulkan uang dan akhirnya gue punya modal. Semuanya tabungan gue habisin buat modal. Dan kenapa gue berani banget? Karena gue punya keyakinan. Ketika kalian punya keyakinan, insya Allah itu bakal terwujudkan. Gue waktu itu yakin banget bisnis gue bakal sukses. Udah, intinya gitu aja. Bahkan sampai abang gue bilang, jangan terlalu banyak lah kita bikin di awal. Udah, pokoknya gue percaya ini bakalan habis gitu. Dan alhamdulillah pertama kali rilis Fishbar, dalam 1 jam tuh habis 350 kaos lebih. Itu. Wah, luar biasa sekali Mas Wildan. Yang penting yakin dulu aja ya Mas. Yakin, karena gue mimpi aja dulu gitu kan. Mimpi dulu aja ya, benar-benar. Dan kita bersiap juga pasti insya Allah kita bakal nerima hasilnya. Gitu. Benar. Ya jadi mulai start ngumpulin modal sendiri, kerja segala macam tanpa biaya orang tua, mulai yakin dulu buat bangun bisnis lu, dan pasti deh kalau lu udah yakin sama diri lu pasti dikasih ibaratnya rezekinya. Rezeki nggak bakal tertukar. Betul banget. Oke. Aduh ini tukang ojek. Iya. The power of sedekah ya, benar-benar banget dari Mas Wildan. Oke, buat teman-teman jangan ragu untuk maju. Wih, lope-lope buat Mas Wil. Keren. Nah ini Mas, ini saya juga pengen tahu nih, Mas Wildan itu buka usaha Fishbar dari tahun berapa ya? Tahun lalu sih 2019. Oh baru tahun lalu berarti ya Mas? Belum ada setahun. Nanti aku... Lu bayangin aja teman-teman ya, setahun aja itu ratusan ribu followers loh. Usahanya Mas Wildan loh. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Oke, bagaimana terjadi seorang malah gambar itu? Karena seringkali pesan branding. Oke, nah ini Mas, jadi ada yang nanya bagaimana sih terjadinya pembentukan personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial. Oh ini jadi dia tuh mungkin kendalanya, kan sekarang kan banyak nih Mas, orang personal branding itu cuma nampilin fisik ya, yang penting cantik dan mungkin yang penting seksi dan segala macam, diedit-edit mungkin ya, biar sampai seksi segala macam. Kalau dari Mas Wildan sendiri gimana? Nah, kalau memang karakternya dia seperti itu, ya udah biarin seperti itu. Tapi kembali lagi, Indonesia kan negara hukum kan, jadi jangan sampai kita melanggar hukum-hukum yang ada di negara kita. Misalkan ada cewek berpakaian seksi, terus mereka membangun personal branding mereka dengan seperti itu. Ya menurut gue nggak apa-apa. Kan setiap orang mempunyai masa yang berbeda. Kayak masa gue nih apa, terus masanya dia apa. Jadi gitu. Jangan pernah kita sampai masuk ke ranah orang lain. Kayak misalkan nih, ada ustadz, terus ada juga cewek berpakaian seksi. Nih, si ustadz ini punya banyak followers, si cewek ini juga punya banyak followers, si cewek seksi ini. Betul. Followersnya si ustadz mampir ke cewek, ke Instagramnya si cewek ini, terus komen, astagfirullahaladzim mbak, auratnya gini-gini segala macam. Ya lu ngapain ngurusin dia?
kan followersnya Iya. iya. Betul banget. Gak ada salahnya kita ngingetin orang. Cuma personal branding orang tuh beda-beda, karakter orang tuh beda-beda gitu. Jangan pernah berharap semua manusia itu baik, karena Betul. kalau semua manusia di bumi ini baik, bumi ini nggak bakal seru gitu kan. Yes, gak bakal seru. Nggak bakal Biasa ada, aja ya gitu ya. nggak bakal ada yang namanya pahala, nggak bakal ada yang namanya dosa. Karena emang kan hidup untuk mencari ridho Tuhan kan, bukan untuk bukan untuk mencari pahala. Emang hidup nyari pahala, tapi sejatinya kalau menurut gue ibadah nih ya udah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala aja. Kalau gue kan Muslim, kalau Muslim ya udah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebanyakan orang menganggap dirinya ini yang paling benar, menganggap dirinya betul banget. jadi semuanya nih, wah lu salah, kok lu gini-gini, kok lu ngerokok, kok lu narkoba, kok lu gini. Ya udah biarin mereka narkoba, ya emang gak ada salahnya. Nah, kebanyakan di masyarakat kita kayak gini sih ya, kalau kita punya salah itu langsung di-head, tidak diingat. Betul banget. Gitu. Padahal mungkin mereka punya masa lalu yang pasti berbeda sama kita ya mas. Betul, jadi jangan jadi orang yang sok suci banget lah gitu. Kita bukan ubin wasi. Betul banget. Oke, ya tadi udah dijawab Mas Wildan, keren banget. Nah, sama ini Mas, mungkin Mas Wildan punya kendala, apakah dulu orang tua ngizinin bisnis Mas? Jadi Mas Wildan mungkin start personal branding, start bikin konten, kan mungkin orang namanya orang tua ya Mas. Ih, ini anak gue lagi ngapain sih gitu ya? Itu kalau gue boleh tahu diizinin nggak Mas? Pas di awal itu? Iya, kembali lagi ke awal sih, orang tua gue tuh gitu, maksudnya membebaskan anaknya untuk berekspresi. Membebaskan ya? Okay. Ya, jadi lu baik sama semua orang. Kalau keluarga gue gini, Mas, kita perlulah ngebahagiain orang lain. Yang penting kita nggak nyakitin orang lain. Yang penting nggak nyakitin orang lain. Betul banget. Nggak nyakitin orang lain, baru boleh kita ngebahagiain orang lain. Itu yang kalimat itu diucapin oleh mama gue ke gue, gitu. Makanya gue kayak kalau nyakitin orang lain tuh agak kasihan gitu. Terus kalau ngeliat teman-teman gue yang disakitin sama orang lain tuh kasihan gitu. Satu sisi gue tidak, kan dia Rizal nih. Rizal, sorry ya bahasa Rizal mulu. Kayak Rizal nih dibully. Satu sisi gue kesel sama pelakunya. Cuma nggak selamanya gue harus menindak keras si pelakunya itu. Toh pelakunya juga udah ditangkap kan. Jadi ada saatnya kita untuk memaafkan gitu. Betul banget ya. Jadi kita harus saling memaafkan, dan yang penting kita jangan memulai ya untuk hal-hal yang seperti itu, yang menyakiti orang. Jadi kalau misalnya Mas, kalau orang tua nggak ngizinin bisnis, mungkin teman-teman Mas Wildan mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu Mas. Jadi lagi start personal branding, start bikin konten, orang tua marah-marah, nggak izinin, itu solusinya gimana Mas katanya, biar bisnisnya bisa makin maju? Solusinya adalah kayak gini. Iya, temen gue juga banyak yang pengen ngelakuin hal positif tapi dilarang sama orang tuanya ya. Kalau gue gitu, misalkan kita tidak diizinkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan bisnis, dimana ketika kita sukses pun hasilnya bakal buat orang tua kita sendiri kan? Iya betul, orang tua kita sendiri. Bangga lagi orang tua lihat kita ya. Lakuin aja dulu. Yang penting kita tidak berbuat negatif. Lakuin aja dulu, kerjain aja dulu, sampai akhirnya nanti mungkin orang tua tahu dan kita sukses, pasti orang tua bakal bangga sendiri. Gitu betul. Aja. Enggak sendiri, setuju. Ada kata-kata yang dimana kita juga harus berani melawan orang tua, tapi dalam tanda kutip. Melawannya dalam hal apapun dulu nih. Kalau melawan secara kasar ya tentu tidak boleh. Tetapi melawan secara kebaikan sangat boleh. Misalkan kayak gini, gue sholat, keluarga gue Islam, terus orang tua gue ngapain sholat gini-gini segala macam. Nah itu kita boleh ngelawan, karena kan gue pengen berbuat kebaikan. Kita boleh ngelawan orang kita, tapi dalam tanda kutip kembali lagi gitu. Jangan selamanya, jangan kita terlalu nurut sama orang tua. Banyak kan anak-anak zaman sekarang, misalkan orang tuanya ngebebasin, secara nggak langsung kan orang tuanya ngebolehin kan. Kayak ada teman-teman gue narkoba gini-gini dibebasin sama orang tuanya. Nah itu adalah kesalahan orang tua sebenarnya. Kenapa orang